mendengarkan firman ini akan menjadi kebenaran yang begitu memerdekakan hidup kita. Saya lanjut. Tanpa sadar kita membentuk gambaran mengenai cara kita memandang cinta. Pola itu berlanjut sampai hari ini dalam apa yang sering kita sebut dengan standar TikTok. Ada yang di sini suka ikut standar TikTok, nge-repost video. Apa aja standar TikTok? Cari pasangan yang cintanya lebih besar, loh. Tuh cewek-cewek yang suka ngirim-ngirim ini biasanya itu. Pasangan yang menyediakan kebutuhan kita itu dianggap bare minimum. Apalagi kalau pasangan benar-benar berjuang, mah katanya hubungan tidak akan putus. Kalau pasangannya benar-benar berjuang, pasti hubungannya nggak putus. Apakah benar seperti itu? Lalu ada yang paling laris adalah selain donatur dilarang mengatur, ya. Sehingga ini membuat pelan-pelan membawa kita kepada ekspektasi cinta yang tidak masuk akal. Too good to be true, terlalu indah untuk menjadi nyata. Akibatnya kita ketika menjalani di dunia nyata, kita menemukan pasangan kita itu seringkali ada jeleknya, karakternya ada buruknya. Kita sering hidup di dalam imajinasi yang palsu, teman-teman. Ekspektasi yang bukan semestinya. Terus yang muncul apa? Kecewa. Pacarku kok gak bisa kayak pacarnya orang lain. Pacarku kok gak bisa kayak yang di TikTok itu. Terus yang cowok bilang, pacarku kok standar TikTok. Sepertinya kita jatuh di dalam ranah cinta yang menuntut keuntungan bagi diri sendiri, bahkan jatuh di dalam keegoisan. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara saya mengasihi orang lain, melainkan apakah dia bisa mencintai saya, apakah ini bisa membuat saya bahagia. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan sepele, teman-teman. Ini yang kita cari di dalam hidup. Itu adalah pertanyaan eksistensial, pertanyaan sepanjang hidup, bahkan tidak muda, tidak tua, tidak berumur. Kalau tua kok kayak gimana ya? Semuanya berkata, apakah ada orang yang mencintai saya? Dan itulah sifat dasar manusia. Hati manusia menyimpan kekosongan, dan karena kekosongan itu manusia membutuhkan kasih. Tanpa perasaan dicintai, hidup terasa rapuh. Apalagi harus diputus pacar. Dengernya apa lagu kalau sekarang itu? Sudah ada yang gantikanmu. Semuanya terasa rapuh, mudah goyah, bahkan kita serasa sulit untuk menjalani hidup, depresi, bahkan ada yang bunuh diri. Sepele mengenai cinta, tapi itu benar-benar membawa pengaruh yang besar terhadap hidup kita. Sehingga ketika kita salah memandang akan cinta, bisa jadi kesalahan besar dalam hidup kalian. Dan pertanyaan ini dan peristiwa ini membawa pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa manusia begitu membutuhkan kasih tanpa sadar atau dengan sadar? Sehingga hari ini saya akan menyampaikan 3 poin yang bisa teman-teman catat sebagai pegangan kalian supaya teman-teman tidak salah memandang kasih. Yang poin pertama adalah mengapa kita butuh kasih. Yang kedua, kasih di dalam kelahiran dan kematiannya. Yang ketiga, karena kasih kita dimampukan. Ini mungkin kalau nanti PPT-nya mau teman-teman minta juga nggak apa-apa, nanti bisa ketik multimedia, ya. Yang poin pertama saya akan bahas. Siapkan kefokusan kalian. Kalau ada yang nonton temennya disenggol,
Jangan ngantuk, oke? Mengapa kita membutuhkan kasih? Kita buka di Kejadian 1 ayat 26, ayatnya sudah ada di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa, atau bahasa aslinya menggunakan kata selem demut. Apa itu Kak? Yaitu mewakili Allah secara otoritas dan mencerminkan karakter Allah. Bukan kita punya sifat ilahi seperti Allah seperti itu, bukan. Tetapi kita memiliki karakter Allah. Kita merepresentasikan karakter Allah secara moral dan juga secara relasional atau secara hubungan, teman-teman. Seperti apa? Kasih, kebaikan, kekudusan, keadilan. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah apa? Kasih. Ini berarti kasih bukan hanya salah satu dari karakter Allah, bukan. Tapi kasih merupakan hakikat Allah itu sendiri. Maka ketika manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah yang adalah kasih, manusia diciptakan dengan kapasitas untuk mengasihi dan menerima kasih, sehingga hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya mencintai dan dicintai. Dan dengan demikian kita tahu pada awal penciptaan, Kejadian 2 ayat 25 berkata, manusia telanjang tapi tidak merasa malu. Artinya apa? Manusia itu hidup berdampingan dengan Allah, relasinya tanpa takut, tanpa ada jarak, tanpa ada rasa bersalah. Kasih Tuhan mengalir secara alami antara Allah dan manusia, dan antara manusia itu sendiri. Dan ini menandakan relasi yang aman, penuh kepercayaan, dan terbuka. Bukankah itu selama ini yang kita cari, teman-teman semua? Kita percaya dengan orang lain, saling mengasihi. Tetapi semua berubah ketika dosa datang. Dosa ini bukan hanya sekedar satu bagian kecil, tapi dosa ini merubah segalanya. Kejadian 3 ayat 5 berkata, tetapi saya langsung di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini Hawa sedang melihat pohonnya, buahnya kok sedap ya. Lagi pula pohon itu menanti karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Disitulah manusia setuju, dan keputusan untuk memakan buah itu adalah pernyataan bahwa mereka ingin menjadi seperti Allah. Itulah dosa, keinginan. Semua dosa masuknya adalah rasa ingin. Ingin dikasihi karena kosong di hati, jatuhnya kemana? Seks bebas, pacaran dengan orang-orang toksik, dan lain sebagainya. Dan ketika manusia memutuskan untuk ingin menjadi seperti Allah, yang artinya tidak taat dengan Allah, dan mereka berdosa, apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 9 berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, apa? Di manakah engkau? Ini bukan pertanyaan lokasi, teman-teman. Allah Maha tahu. Tuhan tahu ada posisinya di mana. Tetapi kenapa Allah berkata dan bertanya, di manakah engkau? Ini adalah pertanyaan
relasi, pertanyaan hubungan. Seolah Allah berkata, di mana hubungan kita yang dulu? Di mana keintiman itu? Mengapa sekarang ada jarak di antara kita? Itu yang sering kita katakan, bukan hari ini? Ada jarak di antara kita. Dan Tuhan sudah mengatakan itu kepada Adam ribuan tahun yang lalu. Dan sejak itu hubungan manusia dengan Allah terputus seketika karena dosa. Kerusakan relasi ini kemudian dipertegas melalui tindakan Allah. Teman-teman bisa lihat secara seksama. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Ini adalah bukti bahwa Allah terputus dengan manusia. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Perhatikan kata mengusir. Dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau. Perhatikan juga kata menghalau. Manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Menarik teman-teman, kalau kita pelajari di sini, kata mengusir itu menggunakan kata syar dalam bahasa Ibrani. Sedikit belajar bahasa Ibrani ya, apa-apa ya. Itu menggunakan kata syar. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedikit mirip, kok bunyinya mirip. Syara. Kalau orang menikah lalu bercerai, namanya apa? Talak. Syara ini diserap kemudian menjadi bahasa Indonesia talak, yang artinya bercerai. Artinya saat itu Allah bercerai dengan manusia. Bukan cuma itu, arti kata menghalau itu juga menggunakan kata garas. Garas juga adalah kata yang digunakan seorang pasangan yang ingin menceraikan istrinya. Teman-teman semuanya, kita tahu semenjak dosa masuk, hubungan Allah dan manusia terputus. Bukan karena Allah berhenti mengasihi manusia, tetapi karena kekudusan Allah tidak bisa berdampingan dengan dosa. Dan dosa itu yang membuat kita semakin buruk dan buruk. Relasi itu rusak, kasih terputus, dan manusia ini hidup terpisah dari sumber kasih sejatinya. Lalu pertanyaannya, teman-teman bisa perhatikan ini. Ini yang membuat kenapa manusia, terutama anak muda, begitu mendapatkan relasi meskipun itu salah. Banyak yang terjebak kepada seks bebas. Karena apa? Setelah manusia itu tanda kutip cerai dengan Allah di Kejadian 3 ayat terakhir, teman-teman bisa lihat Kejadian 4 ayat pertama. Apa dikatakan Alkitab? Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya. Ini bukan kebetulan. Alkitab sedang menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat manusiawi. Ketika relasi dengan Allah terputus, manusia tetap membawa kerinduan akan keintiman, kasih, dan penerimaan. Namun karena sumber sejatinya telah hilang, manusia mulai mencari pengganti yang instan. Bukan berarti seks itu dosa ketika menikah. Seks adalah ciptaan Allah yang kudus di dalam desainnya, asal diberkati terlebih dahulu. Tetapi setelah kejatuhan, seks mulai dipikul sebagai beban eksistensial. Tempat manusia berharap mengisi kekosongan diri, mencari rasa dicintai, diterima, dan utuh yang seharusnya hanya dipenuhi oleh Allah. Tapi tanpa sadar, dengan kita melakukan itu, kita tidak semakin menjadi utuh, kita semakin menjadi rapuh. Dan banyak orang yang berkata, aku tidak berguna. Karena apa? Karena yang harusnya diisi oleh Allah
kalian isi dengan sesuatu yang salah. Kalau anak muda mengisi kekosongan itu biasanya mereka sekarang takut merasa sendiri. Kalau bahasa sekarang itu terleft out. Benar? Kalian takut terleft out? Teman kalian mungkin ada yang nongkrong tanpa ngajak kalian. Kalian sakit hati sering? Sering? Jawab di dalam hati kalian masing-masing. Lalu ada kita terlalu mudah memberi diri, cepat terbuka, cepat percaya, cepat menyerahkan hati, pacaran gonta-ganti, beda agama lagi. Senggol teman kanan kirinya beda agama. Oke, jujur, kasihan ngomongnya. Kita terlalu mudah memberikan diri, teman-teman, sehingga kita bergonta-ganti pasangan. Karena apa? Karena ingin diterima. Lalu apa yang dilakukan anak muda untuk komunikasi itu? Seks di luar nikah sebagai usaha instan untuk merasa dikasihi, diingini, dan tidak sendirian. Dan itu salah besar. Mencari makna lewat prestasi, performa di dalam pelayanan. Kita mencari validasi di dalam mungkin sosial media. Kalian pasti akan menampilkan yang baik-baik, betul? Gak mungkin lagi masang gas kalian story. Yang baik-baik kalian tampilkan. Dan validasi itu biasanya kita ukur dari like, views, dan komen. Kalau viewsnya dikit, kurang nih, orang ini kurang nih. Tapi kalau viewsnya banyak, luar biasa ya orang. Followernya dikit, kok nggak terkenal. Followersnya banyak, rame. Wah, ini keren ini. Tidak, teman-teman. Semua ini lahir dari satu kebutuhan yang sama, kerinduan untuk dikasihi. Namun kekosongan itu masih ada karena hati manusia diciptakan untuk Allah. Dan segala pengganti kasih sejati tidak akan benar-benar cukup. Camkan itu. Kalian mencari pasangan mau sebaik apapun, yang cewek seganteng apapun, yang cowok secantik apapun, couples goals apapun kalian, tidak akan pernah cukup. Dan meskipun manusia terus berusaha mencari kasih di tempat yang lain, teman-teman, ingat ini, Allah tidak pernah lari. Dan yang lebih indah, Allah tidak pernah berhenti mengusahakan relasi dengan manusia. Kalau kita lihat di perjanjian lama, itu banyak sekali bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa suami istri. Allah sebagai suami, umatnya sebagai istri. Contohnya Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang mendidikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Meskipun bangsa Israel pelacur kepada dunia, Aku akan menjadikan engkau istrimu untuk selama-lamanya dalam kasih dan belas kasihan. Bukan cuma itu, Yesaya 62 ayat 5. Tuhan menggambarkan dirinya seperti seorang suami yang baru menikah. Cinta-cintanya kan, nanti kecintaan kan. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Demikianlah Dia membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Kalau orang baru menikah, itu katanya masa hidup paling indah. Orang pacaran aja baru sebulan aja bisa berbunga-bunga, apalagi waktu menikah. Dan Tuhan mengumpamakan dirinya seperti seorang suami yang baru menikahi seorang anak darah. Demikianlah Allahmu akan
girang hati atasmu. Dan ini bukan hanya bahasa yang kosong, teman-teman. Ini bahasa relasi, bahwa Allah tidak bisa move on dengan kita. Yang masih mengikuti katakan haleluya. Bahkan ketika manusia berulang kali tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika manusia mencari kasih pengganti, Allah tetap mengejar. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Jika Allah kekal, maka berarti kasih itu juga kekal kepada manusia. Amin. Dan inilah puncak dari usaha Allah untuk bersatu kembali dengan manusia. Sekaligus kita masuk ke poin nomor 2, teman-teman. Kasih dalam kelahiran dan kematian. Kita mengadakan Natal bersama tidak hanya sekedar senang-senang ya selamat Natal, tidak. Tapi ada bukti pernah terjadi satu orang yang mengusahakan kasihnya untuk manusia, untuk dirimu dan saya. Dirimu yang tidak pernah merasa dikasihi seumur hidup, dan saya. Yohanes 1 ayat 14 begitu cantik menuliskannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sini menggunakan kata Yunani eskenosen. Apa artinya, Kak? Berkemah, berdiam, dan tinggal bersama. Allah tidak berbicara dari surga, aku mengasihi engkau, nah tidak. Tapi Allah datang dan tinggal di antara kita. Allah memilih masuk ke dunia yang rusak, masuk ke realita manusia yang penuh luka, kelemahan, dan dosa. Dan ini Pak yang menurut saya ini paling romantis. Di momen yang seperti ini, seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya, "My love, I come to get you back. I will do everything for you, even if I have to die for you." Romantis ya Tuhan. Sayangku, aku datang untuk merebut engkau kembali. Aku akan lakukan apapun untukmu. Bahkan ketika aku harus mati untukmu, aku akan lakukan. Mantanmu pernah mati untuk kalian? Tuhan pernah mati untuk kalian. Allah tahu manusia kehilangan kasih. Dia tidak hanya mengirimkan konsep kasih, tapi dia mengirimkan pribadi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan relasi yang pernah rusak. Jika dosa memisahkan manusia dari Allah, maka kasih Allah datang menghampiri manusia, dan kasih itu bernama Yesus Kristus. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Yesus datang dengan tujuan menyelamatkan manusia yang rapuh ini, sultan yang rapuh, teman-teman yang rapuh. Kalian rapuh memang. Maka dari itu Yesus turun ke dunia. Yesus datang dengan tujuan menyelamatkan manusia-manusia yang rapuh. Dan manusia yang rapuh ini digambarkan seperti sekam. Dalam Mazmur 1 ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Teman-teman tahu sekam ya? Tahu ya? Sekam itu ringan, nggak punya berat, kadang terombang-ambing oleh angin.
Kesana, anginnya kesana kita ikut. Anginnya kesini ikut. Gak punya pendirian di sekam nih. Gak punya arah. Sekam bisa ditanam Bapak Ibu? Teman-teman, gak bisa. Sekam tidak bisa ditanam. Apalagi punya masa depan. Sekam ya sekam. Begitulah kondisi manusia tanpa Allah. Kondisi saya dan saudara tanpa arah, tanpa harapan, tanpa akar yang kuat, ikut sana, ikut sini, tidak punya pendirian, tanpa kehidupan yang sejati, hidup di dalam kepalsuan demi mengejar kasih. Dan Tuhan tidak hanya berhenti pada kata-kata mutiara. Seringnya di TikTok kata-kata hari ini, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan bergerak menuju penebusan. Yesus membuktikan kasih itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ia yang tidak bersalah diperlakukan seolah-olah sekam. Ia ditolak, dihina, dipukul, dan dibuang. Ia menanggung apa yang seharusnya kita tanggung, agar kita yang sekam ini, yang rapuh ini, yang tidak lagi melayani tetap dengan tujuan, tapi melalui salib, Yesus mengubah sekam menjadi benih. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita yang dahulu tak bisa ditanam, teman-teman, kini dilahirkan berkah. Kita yang dahulu terbuang, sekarang dipulihkan. Kita yang dahulu tak punya akar, kita berangkat di dalam kasih Tuhan. Salib bukan sekedar simbol penderitaan, tetapi tempat di mana kasih Allah bertemu dengan kerapuhan manusia dan melahirkan hidup yang baru. Amin. Sehingga kita masuk ke poin yang terakhir, teman-teman. Karena kasih kita dimampukan. Teman-teman, kasih itu penting. Sadarilah ada Tuhan, ada pribadi yang telah benar-benar membuktikan kasih untuk mati di atas kayu salib untuk saudara saya. Namanya Yesus. Sehingga karena kasih kita dimampukan. Ketika kita benar-benar mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, disitulah kita dimampukan untuk mengasihi. Efesus 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebab Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat ini tidak dimulai dengan tuntutan harus mengasihi, tetapi dengan teladan kasih Kristus. Kasih yang dinyatakan melalui penyerahan dirinya di atas kayu salib. Kasih itu, ketika kasih itu memenuhi hidup kita, kita tidak lagi mengasihi untuk mengambil. Paham maksud saya? Kalau kita punya dalam suatu hubungan, kita tidak lagi menuntut. Kita tidak lagi mengambil pasangan saya harus gini, orang tua saya harus gini,
teman saya harus mengasihi saya, ketua pelayanan saya harus mengasihi saya. Tetapi kasih kita untuk memberi. Saya mencintai orang lain karena saya telah mendapatkan kasih yang sejati dari Allah. Saya tidak menuntut pengembalian dari orang lain. Yang ada kita terus memberi, memberi dan memberi. Tidak lagi mengasihi untuk menuntut, tetapi untuk melayani. Tidak lagi mengasihi untuk mengisi kekosongan di hati. Mau Kristen, mau tidak Kristen, semua orang punya kosongnya. Karena apa? Kita terpisah dengan Allah yang adalah kasih. Dan ketika kita lahir baru, kita percaya kepada Kristus yang telah mati untuk kita, kita tidak lagi mengasihi untuk mengisi kekosongan. Karena kekosongan itu sudah dipulihkan oleh Kristus. Bukan hanya itu, dari kasih itulah kita dimampukan untuk berubah. Teman-teman mungkin di sini dan kalian merasa saya tidak bisa berubah, Kak. Saya berkali-kali jatuh dan saya berkali-kali ingin bertobat, tetapi terus jatuh. Sampai perasaan itu membawa kita pada depresi yang sangat berat, membawa kita terhadap pandangan bahwa diri kita tidak lagi berharga. Boro-boro di mata Tuhan, di mata manusia pun kita tidak lagi menganggap diri kita berharga. Dan oleh karena itu, Injil tidak pernah berkata, berubah supaya kamu dikasihi. Tapi Injil justru berkata, kamu telah dikasihi, karena itu kamu bisa berubah. Amin. Sebab Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalian bertobat tidak menambah Tuhan cinta dengan kalian. Kasih Tuhan tidak menuntut syarat. Kalian harus bertobat terlebih dahulu. Sebab Kristus telah mati bahkan ketika kita masih berdosa. Yesus tidak menunggu layak, tidak menunggu kita layak. Yesus tidak menunggu kita cukup baik. Yesus tidak menunggu kita pulih. Kasih Allah mendahului pertobatan. Dan justru kasih itulah yang melahirkan pertobatan sejati. Dengarkan baik-baik, saya akan tutup dengan ini. Saling menjadi jawaban atas pertanyaan terdalam manusia. Apakah saya cukup layak untuk dikasihi? Ketika pertanyaan itu ada di dalam hati kalian, saling telah menjawabnya. Dan jawabannya tegas. Kasih Allah tidak lahir dari kelayakan kita, melainkan dari siapa Allah itu sendiri, yaitu